Saya mengajak kakak-kakak sekalian untuk bisa fokus ya. Yang kedua, selama presentasi disampaikan, if you mic-nya di mute. Kemudian untuk sebisa mungkin untuk supaya kita bisa interaktif ya, itu saya mengajak untuk on cam ya, sehingga kita bisa interaktif antara speaker dan juga audiens. Dan yang tujuannya interaktif, terus kalau memang di tengah perjalanan nanti ada kuesioner atau apa, boleh raise hand atau mengetikkan di kolom chat dulu ya, sambil supaya hemat waktunya bisa efektif. Dan nanti di penghujung ya saya meminta feed forward atau feedback. Sekarang katanya lagi zaman feed forward. Kalau feedback tuh ngelihatnya ke belakang katanya. Sekarang feed forward kakak-kakak sekalian. Ya, itu jadi general rule-nya untuk pagi ini ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke sebuah modul yang kami susun, yaitu sebuah modul adaptive communication, yaitu sebuah teknik komunikasi pemimpin berpengaruh. Ya. Kita semua adalah pemimpin, ya, dan di lingkungan terkecil, keluarga, pekerjaan, masyarakat, kita adalah pemimpin. Jadi saya buka sesi hari ini ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kak Heri, Kak Erwin, Kak Panindita, ya, dan teman-teman yang lain yang belum bergabung di sini, ya, dan telah menyempatkan. Selamat datang Kak Malvin, ya, dan saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak sekalian pada acara hari ini, di mana seharusnya hari ini adalah hari family time ya. Hari Sabtu adalah family time dan kakak-kakak membersamai saya dan teman-teman profesional speaker lainnya di graduation Speak to Change for Professional Speaker untuk sama-sama belajar. Di sini saya bukan mengajari, tapi saya ingin berbagi bahwa ini adalah masalah kakak-kakak atau saya sendiri juga. Jadi ingin memberikan solusi bagi kakak-kakak sekalian. Dan mari kita juga berdoa bahwa kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, berkah, dan rahmat dari Yang Maha Kuasa, ya, agar kita selalu dapat beraktivitas di keseharian kita untuk mencapai ya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, kakak-kakak sekalian, kita akan masuk ya di sebuah modul yang mungkin umum ya, namanya komunikasi adalah umum, yang kalau mau dibilang juga modul di luaran sana cukup banyak terkait komunikasi, ya. Tetapi saya mengambil judul adaptive communication, itu yang seperti apa? Itu adalah sebuah teknik, kita akan belajar sebuah teknik untuk menjadikan kakak-kakak sekalian seorang pemimpin yang berpengaruh. Ya. Oke, untuk awal mula, ya, saya ingin cek ombak dulu. Kalau bisa, saya meminta kakak sekalian open cam, Kak Panindita dan Kak Malvin, jika berkenan. Oke, terima kasih. Kita mulai coba rentangkan tangan ke depan, kakak-kakak. Oke, terus silangkan. Ya, silangkan. Terus genggam. Terus dibalik. Ya, begini. Dibalik. Oke, coba diperhatikan jempol tangan mana yang ada di atas.
Kanan. Kanan. Kak Malvin? Kanan juga. Kak Erwin? Kanan. Kak Vanindita? Kanan. Kanan juga ya? Oke, makasih kakak-kakak sekalian. Ini nanti akan kita gunakan kakak-kakak di pertengahan modul. Nanti saya akan cerita terkait apa yang kita lakukan barusan. Ya. Saya izin memperkenalkan diri dulu kakak-kakak. Nama saya Nizar Dangkua. Saya seorang adaptive communication trainer. Saya juga seorang coach dalam hal bisnis, leadership, dan self-growth. Dan saya juga dimulai tahun lalu, itu saya menulis, dan buku saya baru ada 2. Dan insya Allah lagi menulis buku ketiga dan keempat. Jadi ada 2 buku, itu yang pertama ketika slide berbicara, ini sama Kak Heri Susanto juga. Ya, saya menulis. Terus juga keajaiban cinta. Tentang keajaiban cinta, dan yang kita lagi tulis, ini belum ada judulnya, jadi lagi menulis dulu, mungkin dalam 3 bulan ke depan, ya mudah-mudahan bisa segera kelar, dan mohon doanya nih kakak-kakak, agar bisa segera cair gitu ya, segera launching bukunya. Dan saya harap nanti kakak-kakak sekalian bisa membelinya nanti di apakah nanti online atau di toko buku ya. Nantikan saja. Oke, untuk berikutnya kita akan coba berselancar dulu kakak-kakak ya. Kita berselancar dulu untuk menjalani sebuah pengalaman ya tentang komunikasi. Sekalian ada di hadapan kakak-kakak mungkin kertas putih dan pulpen atau pensil. Silahkan disiapkan dulu. Lembar kertas putih dan pensil atau pulpen. Sudah ready? Kak Vanindita. Kak Vanindita nih panggilannya apa? Kak Dita ya? Dita aja. Dita ya? Oke, sudah ready ya? Oke, kalau sudah ready, kita mulai ya kakak-kakak. Saya akan memberikan instruksi kepada kakak sekalian. Dan kakak sekalian tolong ikuti instruksi yang saya berikan. Ya. Sekarang saya minta kakak-kakak untuk menggambarkan sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm di tengah kertas putih yang kakak-kakak miliki saat ini. Gambar sebuah lingkaran dengan diameter 10 cm di tengah-tengah bagian kertas. Sudah? Oke, kalau sudah, yang berikutnya tolong gambarkan segitiga sama kaki di pojok kiri bawah dari lingkaran yang kakak-kakak sudah gambar. Gambarkan segitiga sama kaki di pojok kiri bawah dari lingkaran yang kakak-kakak gambar. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, berikutnya tolong gambarkan sebuah garis yang memotong sama besar lingkaran dan segitiga sama kaki. Ulangi. Sudah. Tolong gambarkan sebuah garis ya, yang memotong
lingkaran dan segitiga sama kaki sama besar. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, saya minta kakak-kakak untuk menunjukkannya ke layar. Agak jauhan dikit, Kak Heri. Lingkarannya, segitiganya mana? Nggak kelihatan? Nggak ada, karena nggak ada pojok di lingkaran. Oh gitu, oke. Kak Melvin, kayaknya blurnya dihilangin dulu, Kak Melvin, nggak kelihatan kertas. Kak Erwin juga, kayaknya blurnya Blur kan, Kang Erwin blur. blurnya dihilangin dulu, Kak. Oke, makasih Kak Melvin. Kak Dita? Kak Dita mana gambarnya? Oke, ya. Itu Kak Erwin. Oke. Pertanyaan saya nih, kakak-kakak. Instruksinya sama loh ya. Kenapa gambarnya beda-beda? Kira-kira apa tuh yang menyebabkan beda-beda? Ayo, Izin menjawab, Coach. silakan Kak Melvin. Ya, karena dari setiap orang punya persepsi atau pemahaman sendiri-sendiri ya. Oke, persepsi dan pemahaman sendiri-sendiri ya. Oke, makasih Kak Melvin. Yang lain? Kak Dita? Ya karena mungkin ya tiap orang kan punya pendapatnya masing-masing dengan apa yang didengarnya. Oke, punya pendapat masing-masing. Jadi persepsi, pemahaman, pendapat. Apalagi? Kak Heri? Sama aja, cara pandang aja. Cara Cara pandang pandang, dalam ya? menangkap informasi sehingga dituangkan dalam bentuk gambar tadi bisa berbeda. Oke, cara menangkap, cara pandang dalam menangkap informasi yang diberikan ya. Ya. Oke, Kak Erwin. Ya, pengetahuan pasti. Kalau tadi sudah dijawab masalah persepsi, cara pandang, Ya. saya lebih memilih mungkin di kepala kita kan masing-masing isinya beda-beda dari pengetahuan, apa lingkungan, mungkin lebih ke pengetahuan kita, sehingga Oke. yang kita terjemahkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Oke. Kalau ini dihubungkan dengan komunikasi seorang pemimpin, ya, insight apa yang kakak-kakak sekalian bisa ambil? Izin menjawab ya Pak. Gimana Kak Dita? Jadi jika kita menjadi pemimpin itu kita harus mendengarkan dengan isi kepala masing-masing anggota mungkin ya. Oke, jadi harus mendengarkan anggota juga ya, suara dari anggota ya. Nggak bisa kayak kita menentukan apa yang mau kita sendiri gitu. Karena kan ya itu tadi kepala orang kan beda-beda. Ya, jadi karena isi kepala orang beda-beda, jadi kita harus mau mendengarkan juga ya, bukan hanya maunya kita sebagai pemimpin saja. Oke, great. Yang lain? Sedikit tambahan, Coach. Ya. Ya, mungkin menambahkan dari tadi Kak Dita ya. Ya, memang bahwa setiap orang itu kan memiliki kemampuan dan personalitinya masing-masing. Nah, kita sebagai orang yang mau mengkomunikasikan sesuatu kepada orang tersebut, kita harus mengetahui ya latar belakang atau personal si orang yang kita berikan informasinya. Oke, menarik nih, personality ya. Saya simpen dulu, Kak Malvin. Ya, Kak Erwin. Apa ya? Segala sesuatu sebaiknya diklarifikasi dulu ya. Tabayun,
Jadi sehingga dapat gambaran instruksi tersebut apa yang diinginkan. Tuh ada kesamaan persepsi dulu. Oke, kesamaan persepsi antara kita sebagai pemimpin dan tim ya, anggota tim ya. Iya, Oke, Kak Heri? Ya, ada dua. Yang pertama, harus memahami terlebih dahulu bagi kita si penerima bahwa informasi itu kalau Agi bilang tebal, harus benar, akurat, dan lengkap, begitu kan. Oke. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan sehingga misalnya itu sudah menjadi hasil, jadi memahami perbedaan dari apa yang sudah muncul. Mungkin tambahannya, kalau kita sebagai pemimpin, jika yakin bahwa informasinya itu sudah benar, akurat, dan lengkap, ternyata di lapangan itu berbeda, maka seperti disampaikan dengan Kang Erwin tadi, harus tabayun. Ditanyain, ini kenapa nih kok beda-beda nih? Apa maksudnya? Apakah kurang lengkap, kurang jelas informasi yang saya sampaikan, atau adakah di situ noise saat disampaikan informasi tersebut? Gitu kan, terima kasih. Oke Kak Heri, BAL ya, benar, akurat, lengkap. Dan juga rekonfirmasi ya, lakukan konfirmasi ke tim, tabayun, apakah informasinya sudah ditangkap dengan benar atau tidak ya, sesuai dengan harapan kita. Oke, saya akan ngajak sedikit kita melihat ini dari kacamata kita sebagai seorang leader. Kalau kita melihat seorang leader, itu ibarat kata melihat cermin. Apa yang teman-teman bayangkan ketika teman-teman atau kakak-kakak sedang bercermin? Apa yang terlihat? Ya, Kak Malvin? Ya, mungkin refleksi dari apa ya? Ya, refleksi dari diri kita sendiri, Coach. Oke, refleksi. Ada lagi yang lain selain refleksi? Yang terlihat pada saat kita bercermin? Gimana Kak Heri? Mungkin kejujuran. Jadi inilah saya padanya saat kita merefleksi menggunakan cermin. Tapi bukan cermin filter di ini ya, foto ya. Ya. Tapi menarik nih Kak Heri ya, kejujuran ya. Kenapa dengan kita bercermin kita bisa menilai kejujuran di situ? Ya, misalnya sekarang dengan umur macam-macam, anggaplah kita tidak bangun pagi, tidak mandi atau tidak apa-apalah begitu, tidak ada make up macam-macam pada saat kita bercermin. Sebenarnya sejatinya saya seperti ini gitu. Tidak ada polesan yang muncul di permak begitu. Sebenarnya saya seperti ini. Kemudian saat kita sudah berdandan mungkin mau menghadiri suatu acara, sebenarnya saya seperti ini. Ada sesuatu yang tetap asli, ada sesuatu yang berubah. Yang berubah itu mungkin ya sesuatu yang memang bisa ditempeli dengan alis palsu dan macam-macam. Tetapi kalau yang berhubungan dengan perut buncit mungkin enggak. Rambut putih mungkin enggak karena enggak sempat disemir. Jadi di situ muncul kejujuran untuk kita dari cermin yang kita lihat yang sebelumnya disiapkan ataupun tidak disiapkan, tapi muncul di situ kejujuran yang enggak bisa dihilangkan. Gitu kan. Oke, thank you Kak Heri. Kak Dita mungkin mau berpendapat? Tadi refleksi, terus kejujuran, apalagi yang bisa kita lihat? Mungkin kayak sesuatu di belakang kita bisa lihat apa Kak? Gimana Kak Dita? Putus-putus? Jadi kayak batu yang ada di belakang kita jadi ikut bisa terlihat juga. Oh, yang ada di belakang kita ya, bayangan. Oke, fine. Jadi artinya yang kalau kita melihat ke depan nggak kelihatan, dengan kita bercermin kita bisa lihat bayangan kita di belakang.
Oke, Kak Erwin. Lebih ke ini mungkin ya, bahwa kalau kita bercermin itu kita butuh feedback atau koreksi. Contoh, kita bangun tidur tiba-tiba mau bercermin, apa mungkin rambut saya berantakan, atau ada kotoran di muka, atau mungkin perlu mandi, kurang fresh, atau apa gitu. Biasanya lebih kepada butuh koreksi atau feedback sih. Bahwa kita Oke, perlu nih, butuh bantuan untuk koreksi atau feedback itu. koreksi atau feedback ya. Dengan kita bercermin ya. Perasaan kita udah dandan sedemikian rupa, cantiknya, cakepnya gitu ya. Ternyata ketika bercermin, ada noda di pipi atau apa. Ya, oke. Kalau itu semua kita hubungkan kembali dengan pemimpin, hubungannya pemimpin dengan timnya dalam berkomunikasi, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Kak Erwin? Yang pertama tadi ya, jelas kita butuh masukan setiap instruksi yang kita sampaikan apakah benar-benar sudah dipahami oleh tim. Ya. Yang kedua, untuk memastikan lagi bahwa memang apa yang kita lakukan itu udah on track, bisa dipahami, bisa dieksekusi. Mungkin 2 poin itu kalau dari saya. On track dan sudah dipahami ya. Ya, Oke, bisa ada lagi dijalankan yang lain. gitu sesuai. Selamat datang Kak Zu. Ya, lanjut. Kak Melvin mungkin? Ya, mungkin udah dijawab juga sih tadi sama Bang Erwin ya. Cuman sedikit tambahan, insight-nya adalah ketika kita sebagai pemimpin itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin gitu kan. Ketika kita salah menginstruksikan sesuatu, ya yang kita pimpin pun pasti juga akan salah gitu. Betul. Oke, lanjut. Kak Dita. Mungkin kalau menurut saya kayak sebelum kita mengarahkan anggota, jadi kita berkaca dulu kitanya sudah baik atau belum sebelum kita mengarahkan ini. Jadi sebelum kita mengarahkan, kita harus introspeksi dulu ya. Apakah kita sendiri sudah baik atau belum? Kak Heri. Sebelum bercermin, kita harus siapkan diri cermin apa yang akan sosok apa yang akan muncul di cermin tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sosok itu akan muncul berupa kejujuran kita. Jadi tidak ada yang akan kita salahkan pihak yang lain. Jadi kalau saya buat postingan kemarin itu, who's to blame? Siapa yang disalahkan? Sebenarnya bukan orang lain yang salah, tetapi kita yang salah. Jadi saat menjadi pemimpin, sebenarnya cerminan kita sih. Anak buah kita itu adalah cerminan kita bahwa kalau tim itu berhasil ya kita, kalau timnya salah ya kita, begitu. That's right, Kak Heri. Jadi insight yang perlu kita garis bawahi adalah tim kita adalah cerminan diri kita sebagai seorang pemimpin. Jadi apa yang kita sampaikan kepada tim kita, itulah ada cerminan kita jika mereka salah menangkap informasi. Ya, oke, kita lanjut, kakak-kakak sekalian. Dari ini semua ya, saya coba mau mengukur ya. Kalau angka 1 adalah sangat buruk, angka 10 adalah sangat baik, di level berapakah kemampuan komunikasi kakak-kakak sekalian sebagai seorang leader? Silakan ditulis di chat. Tujuh ya. Oke. Melvin 7. Di level berapakah kemampuan komunikasi kakak-kakak sekalian? Ralat. Hah? Bentar, Kak. 7,5 Kak Erwin. Kak Dita?
sama Kak Heri? Kak Dita 6. Kak Heri berapa? 7. Oke, 7. Ya. Nah, kalau kita lihat level-level ini, menurut kakak-kakak sekalian, perlukah kita belajar komunikasi? Perlu banget ya? Perlu banget atau perlu doang? Oke, kalau perlu banget, ya, saya pengen memberikan satu fakta lagi, ya, bahwa berapa banyak sih dalam satu hari, ya, kita melakukan komunikasi. Berapa persen dari waktu kita 24 jam, kita melakukan komunikasi. Dalam persentase, kira-kira aja. Berapa persen? 50? 60? Berapa? Kak Heri? Komunikasi 90% kecuali tidur. 90% kecuali tidur ya. Paket apa sepaket? Istri saya juga ajak komunikasi soalnya. Ya. Kak Melvin, Kak Erwin, Kak Dita, sepakat atau sepaket? 90% ya? Oke, 90%. Itu artinya waktu tidurnya Kak Heri dan teman-teman cuma 10%. Yang artinya cuma 3 jam tidur dalam sehari. Ya, bisa jadi, betul. Ya. Oke, tapi sebenarnya kakak, dalam tidur pun itu kita sedang komunikasi, bukan? Komunikasi dengan Sang Pencipta. Benar nggak? Benar apa benar? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya kan. Itu terjadi kadang pulas, kadang banyak kan pulas itu. Tiba-tiba bangun. Ya. Tapi yang kita bahas di sini bukan tentang komunikasi dengan Sang Holik. Kita komunikasi di dunia nyata dulu, ya. Jadi menurut fakta ya, ini penelitian yang coba kami lakukan di Neolife Consulting dari sekitar 500 responden itu saya average kan, itu ternyata ketemunya berapa? Waktu kita untuk komunikasi itu adalah 75% rata-rata. Ya, rata-rata dari 500 responden. Ini fakta. Ini dalam kehidupan, yang artinya kalau 75%, saya bisa katakan bahwa komunikasi itu ibarat kata oksigen. Kalau kakak-kakak bayangkan, kita hidup tanpa oksigen, apa yang terjadi? Mengap-mengap ya. Mati kan? Metong kalau kata anak-anak sekarang. Wah, Kak Melvin kelempar kayaknya. Oke, ya. Jadi hubungan komunikasi dengan itu adalah ibarat oksigen dalam kehidupan. Tanpa komunikasi, kita seakan-akan tidak hidup. Nah, ini diperkuat lagi ya dengan hubungannya dengan kepemimpinan. Di mana menurut Dr. Deming, ya, jadi Dr. William Edward Deming itu mengatakan bahwa kegagalan seorang pemimpin yang diakibatkan karena komunikasinya ada berapa persen? Tadi kalau komunikasi dalam sehari adalah 75%, kegagalan seorang pemimpin yang diakibatkan kegagalan dia dalam berkomunikasi kira-kira berapa persen? Tadi tak? 50%. 50%. Kak Erwin?
30 mungkin kalau gagal berkomunikasi ya. Ada 30 formal, ya. ada yang personal ke tim kan, pecah-pecah lagi. Kak Heri? Sama-sama, 30. 30%. Oke, kita lihat fakta berdasarkan riset yang dilakukan Dr. Deming. Dia adalah seorang pakar sains ya, yang sangat berjasa di revolusi industri di Jepang saat itu. Ya, dia melakukan sebuah riset tentang totality resource management (TSM). Ya, itu akhirnya dia menemukan fakta bahwa kegagalan seorang pemimpin dalam berkomunikasi itu sebanyak 90%. Ya. Jadi sudah waktu kita komunikasi 75% dalam sehari, ternyata kebanyakan seorang pemimpin dinilai gagal itu dalam hal komunikasi sebesar 90%. Inilah yang meyakinkan saya bahwa bagaimana kita belajar sebuah teknik komunikasi itu sangat penting. Benar apa benar? Benar. Benar ya. Oke, sekarang saya akan coba masuk. Apa sih yang dinamakan adaptive communication? Yaitu sebuah teknik, kakak-kakak semua. Teknik yang efektif untuk menciptakan kakak-kakak menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh. Bagi siapa? Bagi anggota tim atau organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara memahami karakter komunikan atau receiver. Kan tadi di awal ya, kita sudah paham bahwa komunikasi ternyata bisa menyebabkan salah persepsi, kita juga akan bercermin, ya, dan anggota tim itu adalah merupakan cerminan diri kita sebagai pemimpin. Nah, sekarang kalau adaptif ini adalah sebuah teknik komunikasi, rumusannya seperti apa? Ya, ini menarik. Rumusan komunikasi yang saya mau ajak kakak-kakak belajar itu sederhana, hanya terdiri dari 3 keyword saja. C, R, P. Ya, CRP kakak-kakak. Jadi saya ingin rumusan ini nempel di kepala kita semua. Jadi ketika teknik komunikasi itu yang efektif apa sih? CRP. CRP itu apa? Ya. C-nya adalah karakter consideration. Kita memahami karakter diri kita dan juga karakter masing-masing tim kita. Ya. Yang kedua, R-nya adalah response comply to the character. Seringkali ya, kita memberikan respon itu hanya mempedulikan karakter kita. Kita tidak mempedulikan karakter tim kita. Dengan siapa kita sedang berbicara, dengan karakter bagaimana mereka, ya, dengan cara apa mereka bisa menangkap informasi sehingga tidak salah persepsi tadi. Dan rumusan ketiga adalah P-nya adalah positive vibe. Dari 3 rumusan ini, hari ini di kesempatan yang terbatas ini, saya akan menggali untuk rumusan nomor 1 dulu. Karakter consideration. Karena kalau mau bicara yang R sama P-nya, itu butuh 1 hari penuh. Atau bahkan 2 hari. Karena ada permainan-permainan yang bisa kita lakukan dan gali dari 2 formulasi berikut.
Sekarang kita masuk coba ya. Bagaimana sih kita menilai karakter kita atau mengukur karakter kita dan tim kita? Ya, karakter consideration, kakak-kakak. Kakak-kakak pasti pernah dengar atau pernah tahu ya bagaimana atau alat tools apa yang digunakan oleh para psikolog di luar sana untuk mengenali karakter atau kepribadian seseorang. Atau bahkan jangan-jangan kita pun pernah melakukan tes ini. Apakah itu secara online atau offline gitu ya. Yang pertama adalah DISC. Ya. Ini umum. Kalau kita sebagai seorang leader, rata-rata pernah lah dengar DISC. Ya. Dominance, influence, steady, and compliant. Yang kedua adalah MBTI. Yang membagi kepribadian seseorang itu menjadi 4. Diplomat, analis, explorer, sentinel. Yang ketiga, adversity question. Yang melihat atau membagi kategori kepribadian seseorang dari kemauan dia untuk melalui tantangan atau problem. Jadi quitters, campers, climber. Ada juga kategori VEK. Ini dilihat dari panca indera. Ada orang yang menangkap informasi dari visual. Ada yang audio. Ada yang kinestetik, rasa. Ada lagi kalau pernah dengar six thinking hat. Yang membagi atau mengkategorikan orang dari cara berkomunikasi ya dikelompokkan menjadi blue, white, red, green, yellow, black hat. Dan yang keenam, dan ini yang paling menarik, kakak, yaitu mesin kecerdasan yang membagi kategori orang, kepribadian atau karakter itu menjadi 5. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Ya. Ini yang nanti saya mau kaitkan dengan apa yang kita lakukan di awal tadi. Ingat tadi jempol mana? Kanan. Kanan semua ya. Tadi Kak Melvin juga kanan. Saya nggak ada yang kiri, jadi saya nggak bisa memberikan pencerahan bagi yang kiri. Oke, saya lanjut. Nah, kalau mau kita dari ke-6 ini, saya lebih prefer ya, atau memilih itu adalah dengan metode yang ke-6, kakak-kakak, yaitu mesin kecerdasan. Kenapa? Pertanyaannya kan? Karena ya mengenali dan memahami karakter seseorang itu akan lebih mengena jika kita mengenal based on genetika. Atau bahasa Jawanya personality genetik. Ya. Tapi kenapa? Karena yang 5 tadi teratas itu yang dinilai adalah kita sebagai seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dalam psikologi itu ada istilah yang namanya fenotip, kakak-kakak. Fenotip itu adalah diri kita saat ini yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kita dilahirkan mungkin sama ya, bayi, suci, bersih, ya, dengan segala rezeki dan rahmatnya yang sudah ditentukan oleh Allah gitu kan. Tapi dengan berkembangnya waktu, ya, terus background pendidikan, keluarga, lingkungan, akhirnya seseorang itu bisa jadi menjadi seseorang yang berbeda. Karena apa? Genetik itu hanya memegang peranan 20%. Sementara lingkungan mempunyai pengaruh 80%. Makanya banyak dibilang bahwa faktor lingkungan itu akan membentuk diri orang. Ibarat kata, itu buah kurma, kakak-kakak. Ada yang sudah pernah makan buah kurma yang dari Arab? Sudah? Udah.
Sudah ya, Kak Dita juga sudah? Insya Allah sudah. Takutnya beli di Ampel. Nah, Dari itu Tanah dia. Abang biasanya. Kenapa Kak Erwin? Dari Tanah Abang biasanya. Dari Tanah Abang ya. Dari Tanah Abang tinggal ditanya, belinya di mana Bang gitu kan. Kak Dita udah pernah makan juga buah kurma? Gak ada suaranya Kak Dita. Oke. Tapi pertanyaannya, sudah pernahkah kita makan buah kurma yang ditanam di Indonesia? Belum tahu. Atau jangan-jangan lihat pun belum pernah? Lihat. Sudah? Kak Heri udah lihat? Sudah. Pas Udah belum pernah matang. ngerasain? Belum, karena masih Belum. belum matang. Oke, belum matang. Tapi kira-kira nih, kalau dikasih, rasanya menurut Kak Heri gimana? Sama nggak dengan yang ditanam atau asli dari Arab? Wallahualam. Kalau promonya waktu itu katanya sama. Oke, katanya kan? Katanya. Katanya gitu. Itulah ibarat buah kurma tadi, kalau saya boleh analogikan. Nah, namanya tetap kurma. Tapi kurma yang ditanam di tanah Arab dengan kurma yang ditanam di Indonesia, saya yakin berbeda. Dan alhamdulillah saya sudah pernah merasakannya. Rasanya berbeda. Manisnya tuh beda. Karena apa? Kandungan mineral yang ada di tanah Arab dengan di tanah yang ada di Indonesia beda, bukan? Makanya dia akan menjadi kurma yang ya namanya tetap kurma. Tapi dalamannya, kandungannya bisa jadi berbeda. Sama kayak misalkan Kak Erwin. Lahirnya mungkin di tanah Jawa, tapi besarnya di Medan. Ya, jadilah dia terpengaruh gaya Batak. Ya, Kak Heri lahir misalkan Jogja, tapi besar di Kalimantan. Jadi kayak orang Dayak. Ya, Kak Dita pun begitu. Ya. Bisa jadi mungkin Kak Dita lahir di mana? Ya, background pendidikannya apa dibanding sama yang background pendidikannya di luar negeri beda. Ya kan? Iya. Makanya yang saya ajak adalah bukan mengenali fenotipnya kakak-kakak. Marilah kita kenali karakter orang dari genetiknya. Nah, sekarang saya ngajak nih. Tadi yang mesin kecerdasan, kita pegang nih kakak-kakak. Pegang kepala yuk. Nah, kepala. Kak Erwin, tangannya tangan dua, Kak. Tangan dua. Nah, paham nggak bahwa kepala kita atau otak kita itu ada dua bagian? Otak kanan dan otak kiri. Paham? Atau jangan-jangan nggak tahu? Tahu. Tahu. Nah, tadi jempol mana yang ada di atas? Kanan. Jempol kanan. Itu artinya kakak-kakak dominan otak kiri. Kalau yang jempolnya kiri yang ada di atas berarti dominan otak kanan. Itu cara mudah untuk memprediksi kecenderungan. Tapi apakah benar kita kiri apa kanan? Itu harus melalui studi atau tes. Nah, dalam ilmu mesin kecerdasan, itu terbagi 5 tadi kan saya bilang. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ternyata kepala otak kita ini bukan hanya saja terbagi menjadi 2, kiri dan kanan. Tapi ada juga atas dan bawah. Dan juga ada otak tengah. Nah, orang yang dominan otak kiri bawah, ya, itu kategorinya sensing. Yang dominan otak kiri atas, itu thinking. Dominan otak kanan atas, intuiting. Dominan otak kiri bawah, feeling. Dominan otak tengah, insting. Ya, apakah mereka
Atau bagaimanakah mereka berkomunikasi? Mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum kita paham tentang bagaimana karakter tim kita, mari kita ukur dan kita coba renungkan ya melalui tes berikut. Jadi kakak-kakak nanti saya berikan beberapa tulisan, ada 5 kolom ya. Dan masing-masing kolom itu ada kalimat, bukan kalimat, ada kata. Tolong di checklist kata-kata yang menurut kakak-kakak itu paling mendekati dengan diri kakak-kakak. Contoh, tadi Kak Heri bilang jujur. Oh, saya orang yang jujur. Tapi saya bukan pemarah. Nah, pemarahnya jangan di checklist, jangan dicentang. Tapi kata jujurnya yang dicentang. Paham, kakak-kakak? Oke. Oke, saya masuk sini. Silakan kakak-kakak checklist ya. Dari kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 di checklist mana yang paling menggambarkan diri kakak-kakak semua. Setelah itu dijumlah ke bawah, tulis berapa jumlahnya untuk masing-masing kolom. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya, kakak-kakak. Semoga cukup. Nggak usah pakai dipikir, ya. Langsung aja pakai spontanitas, ya. Supaya itu benar-benar menggambarkan diri kakak-kakak. Kalau pakai ditimbang sana, timbang sini, nanti itu terpengaruh oleh lingkungan luar. Semuanya dijumlah yang masing-masing kolom, Kak? Iya, masing-masing kolom, Kak Erik. Oh. Yang di checklist saja ya. Yang di checklist itu jumlahnya berapa? Ya. Dita sudah selesai? Belum. Belum ya? Oke. Silakan dilanjut dulu. Oke, Kak Erwin sudah. Kak Dita? Belum, Pak. Ya, oke. Kita tunggu.
Kak Heri, jumlahnya berapa, Kak? Jumlah Dari yang kolom 1, 2, 3? Oh, dijumlah Masing-masing semua ya? ya? Masing-masing Iya. jumlah. 1 yang sebelah kiri itu 3, yang berikutnya 4, berikutnya 7, 5, 6. 7, 5, 6 ya? Ya, yang tengah itu 7. Yang tengah itu 7. Oke. Erwin? Saya 43225. Bentar, saya catat dulu. Tadi Kak Heri berapa, Kak? 3, 4, 7, 5, 6. 3, 4, 7, 5, 6 ya. Aduh, deg-degan nih siapa ini. Ini baru Kalau- pertama tes ini. Kalau Kak Erwin? 43325. 3, 2, 5 ya. Oke. Kak Dita? 31286. 3, 1, 2, 8, 6. Oke. Pertanyaannya, apa gerangan kesimpulannya? Kesimpulannya tadi, saya akan kembalikan ke gambar ini, Kakak. Ke gambar sebelumnya ya. Supaya kakak-kakak bisa mendapat gambar. Oke. Yang kolom 1 itu adalah sensi. Kolom 2 itu thinking. Kolom 3 itu intuiting. Kolom 4 itu feeling. Kolom 5 itu insting. Bisa dapat kesimpulannya? Oh, I see. Berarti Kak Heri kecenderungannya apa? 7 berarti yang kolom 3, intuiting. Intuiting, feeling, atau insting. Itu hampir sama. Ya. Insting. Yang Ya kan? insting 7 dan 6. 7 dan 6. Ya. Kalau Kak Erwin? Paling banyak berarti yang insting ya? Insting dan diikuti dengan sensing ya? Iya. Oke. Kalau Kak Dita? Lebih ke feeling diikuti dengan insting. Feeling diikuti dengan insting. Kalau tesnya sendiri saya thinking introvert malah. Kan itu kan hasil tes benar. Ini kan pendekatan apa pendekatan berdasarkan rasa ya. Kalau yang Kak Erwin tes itu kan memang sudah tes genetiknya. Kan? Tapi tadi saya bilang tes yang pakai checklist ini kurang lebih sama dengan yang tes yang 5 di atas tadi. MBTI, VEK, terus DISC. Karena itu mengukur fenotip. Kita mengisi berdasarkan apa yang kita dipengaruhi lingkungan luar. Ini alat tes sederhana. Ya, alat tes sederhana. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, yang tadi itu yang ada di kolom itu menggambarkan karakter dari masing-masing diri kita. Jadi kayak Kak Heri itu kecenderungan. Ini saya belum bicara fakta. Kecenderungannya adalah intuiting. Intuiting itu berarti otak kanan atas. Ya, otak kanan. Ya, diikuti insting itu otak tengah. Sementara Kak Erwin kalau secara faktanya thinking, tapi di sini secara ininya insting. Nanti kita lihat korelasinya sebenarnya ya. Kita lihat korelasi. Sementara Kak Dita itu feeling. Feeling itu artinya otak kanan bawah. Dan diikuti insting. Itu otak tengah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan masing-masing karakter tadi, ya nggak? Iya. Tentunya kan member tim kita juga macam-macam ya. Ada yang masuk di
kategori ada sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Benar? Benar. Benar. Nah, sekarang kita dalami satu-satu. Ya. Ini yang pertama. Kecerdasan sensing ya. Ini adalah tadi buktikan ya. Tadi yang tinggi di sini diikutin Kak Erwin. Kak Erwin dengan 4 nih kalau di kolom ini. Ya. Bagaimana cara atau tips and trick kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tipikalnya ini, atau kita menggambarkan ya, nanti tinggal reflect ya, Kak Erwin ya. Reflect apakah saya itu nyaman nggak ya dengan cara orang berkomunikasi seperti itu ya, atau saya menyampaikan dengan cara itu. Jadi orang sensing ini ya, itu kaitannya dengan indrawi. Ya. Jadi tips and triknya itu orang yang aplikatif, senang dengan hal-hal yang praktis, aplikatif. Ya, paling senang ya kalau diajak berpikir dengan tips atau perbandingan, baik dan buruk, ringan berat. Ini orang tipikal sensing. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang sensing, itu cara-cara aplikatif lah yang harus kita lakukan, pendekatan dengan cara aplikatif. Ya. Tips. Nah, jadi tips itu ya berarti kan runtut. Kita kasih tahu satu persatu tuh. Kalau bisa dibilang tuh kayak anak TK tuh. Dituntun, dikasih tahu jalannya. Ya. Nah, berikutnya, kakak, yang ada 2 adalah thinking. Yaitu otak kiri atas. Kalau sensing otak kiri bawah, ini sekarang otak kiri atas. Sekarang kalau mau dilihat ya, otak kiri itu rata-rata tipikalnya seperti apa? Runtut. Terus? Rasional. Ya, rasional, terus struktur ya, terus maunya based on data dan sebagainya. Itu otak kiri itu. Sensing sama itu adalah kesamaan sensing dan thinking. Tapi kalau sensing itu panca indera yang bermain. Kalau thinking itu adalah otak, kepala. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Data. Argumentatif. Dengan data. Biasanya kalau kita berhadapan dengan tim atau atasan yang selalu nanya data, itu ciri khas dari thinking. Orangnya thinking. Atau yang biasanya pokoke. Pokoke ora iso. Atau menggunakan pertanyaan berbobot untuk menggali. Nah, itu biasanya thinking. Ya, jadi gunakan cara-cara yang argumentatif dengan data atau pertanyaan berbobot ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berkarakter thinking. Sekarang intuiting. Ya, kalau intuiting, ya, ini orang otak kanan atas yang mayoritas dikategorikan orang-orang intuitif atau kreatif. Bagaimana berkomunikasi dengan mereka? Ya, caranya adalah hal-hal yang inspiratif. Kasih gambaran-gambaran ide-ide baru. Atau juga gambarkan dengan analogi, metafora. Itu mereka akan senang. Mereka akan tertarik. Ini cara komunikasi dengan orang-orang intuitif. Yang berikutnya adalah gimana caranya kita komunikasi dengan orang-orang yang punya typical feeling. Oh, ini satu metafora, ya, feeling. Feeling ini rasa. Ya. Feeling ini rasa. Nah, akhirnya kalau rasa itu dengan cara motivasi. Dimotivasi dengan cara apa? Yang pertama cerita. Orang feeling itu paling senang disuruh cerita.
atau dengerin cerita. Itu paling nampol tuh bagi orang-orang feeling. Itu menggambarkan Mbak Dita nggak? Iya, iya banget. Iya banget ya. Suka gosip ya, Mbak? Karena kan saya bidan juga, Pak. Jadi kan kalau pasien cerita kan jadi asik aja dibawanya. Ya, Dengerinnya. ya, oke. Jadi suka cerita atau memberikan cerita. Ya. Berikutnya adalah senang dengan kata-kata bermakna. Itu feeling. Ya. Nah, sementara kalau insting, ya, ini orang yang serba bisa. Dia mau ditempatkan, diberikan tugas, cara komunikasi apapun bisa. Ya, tapi spesifiknya kalau ketemu orang-orang insting itu mencerahkan. Orang-orang yang biasanya mencerahkan, ya bisa. Makanya kalau bisa dibilang Mbak Dita itu tadi feeling sama insting kan, itu mendekatkan. Jadi memotivasi, mencerahkan. Nah, mencerahkannya dengan cara apa? Biasanya akronim, kayak tadi CRT. Nah, itu paling mudah kan diingat untuk orang-orang insting. Nempel, naplok langsung. Ya. Selain akronim apa? Insightful game. Game-game yang punya insight. Kayak tadi di awal kita bermain, ya, bermain lingkaran, segitiga dan garis, tuh ya. Dapat insight-nya apa, terus dari cermin. Nah, itu kakak-kakak sekalian, ya. Oke, kakak-kakak, karena waktu jua, ya, yang akan memisahkan kita segera, saya udah dapat colekan nih, ya kan, 5 menit lagi. Makanya saya izin untuk mengajak kakak-kakak sekalian dan menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh, itu kita harus belajar teknik komunikasi. Ya. Karena belajar komunikasi itu tidak cukup hanya dengan satu jurus. Ya. Maka saya mengajak kakak-kakak sekalian, mulai saat ini kenali dan pahami karakter kita dulu. Setelah kita paham karakter genetik kita apa, ya, pahami dan kenali karakter genetik dari masing-masing tim kakak-kakak sekalian. Ketika kakak-kakak udah paham karakter genetik dari masing-masing tim, maka kakak-kakak tinggal menyesuaikan cara komunikasi dengan mereka dengan tadi masing-masing cara komunikasinya sesuai dengan karakternya. Karena tadi kita paham orang berbeda karena background-nya, orang berbeda karena persepsinya, orang berbeda karena pandangannya. Benar apa benar? Benar. Ya enggak? Sebelum ditutup, kalau mau ada tanya juga boleh. Sebelum dipanggil tarik main room. Saya sih mau nanya nih ya, mumpung. Kalau lihat dari pertanyaan tadi, saya cocoknya ke insting. Tapi kalau di tesnya lebih ke TI ya. Itu gimana? Oke, gini Kak Erwin. Jadi kalau tes yang tertulis ini kalau saya tuh udah mencoba mempelajari ya MBTI apa segala. Itu kan yang dites adalah based on pengaruh lingkungan tadi ya. Jadi mungkin Kak Erwin karena pengaruh lingkungannya di lapangan, insting itu kan orang yang serba bisa. Mau ditempatkan di mana saja, dia oke gitu loh. Nah itu yang mungkin secara harfiah tampilannya akhirnya mendekati insting. Tapi kebenaran genetiknya, Kak Erwin itu adalah thinking, sejati. Apakah harus kondisi seperti sekarang kan kita harus kembali ke TI-nya atau seperti apa? Enggak begitu. Jadi tidak se-strict itu. Tetapi kalau kita mau berkembang sesuai genetiknya, jadi gini, kan yang saya pahami adalah kebanyakan orang Indonesia dalam mendidik anak atau pada saat kita berkembang dulu di dunia pendidikan, yang dikasih les itu yang kita kuat atau yang lemah? Yang lemah. Yang lemah.
Tapi kalau di luar negeri, Saya yang kuat ya. Sesuai potensi. kalau sekarang kan diarahkan sesuai potensi, benar nggak? Iya. Jadi artinya kita harus berkembang sesuai dengan genetiknya. Kalau kita mau mencapai top performer. Betul, betul. Iya, iya, setuju. Tapi tidak salah juga berkembang sesuai dengan lingkungannya tadi menjadi seorang yang insting, tapi tidak akan mencapai top performernya, Kak Erwin. Nah, kalau Kak Erwin mau dapat top performer dari diri Kak Erwin sendiri, ya perkuatlah dengan karakter thinkingnya. Begitu, Kak. Mudah-mudahan menjawab. Kak Eri, ada pertanyaan? Kalau saya dari tadi kita harus memahami apa lima karakter tadi. Kalau kita memiliki anak buah, apakah kita perlu menyajikan semuanya kepada mereka? Atau seperti apa itu, Kak? Menyajikan semua ini dalam arti Misalnya kita memberikan perintah dan perintah itu berupa hasil, begitu kan? Dan pada waktu koordinasi, mereka kan punya macam-macam ini gaya berkomunikasi, cara meresponnya. Mana yang kita pegang lebih dulu dia di antara informasi kita? Oke, fine. Gini, nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya sekarang ngomong, ya kan, berhadapan dengan Kak Heri, Kak Erwin, sama Kak Dita nih. Ya nggak? Kak Heri dengan tadi apa? Intuiting. Kak Erwin dengan sensing dan instingnya. Kak Dita dengan feeling dan instingnya. Ya nggak? Kalau tadi coba kita reflect ke belakang, ada nggak hal-hal yang saya sentuh dari sisi dari masing-masing karakternya? Analogi, metafora, games, Semua kan? Data. Nah, sehingga itu menjadi general, tapi akhirnya orang-orang yang berbeda karakter tadi akan menangkap keyword-keyword yang sesuai dengan karakternya dia. Oh, I see. Siap. Ya, menjawab ya, Kak Eri? Jawab. Mantap. Oke, good. Kak Dita? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan ini kayak perihal lebih ke feeling berarti ya. Kalau kita sebagai pemimpin tapi kita nggak enakan itu gimana ya? Maksudnya? Ya, Nggak enakan? Ya jadi lebih ke nggak enakan buat kayak entah kayak negor atau segala macam. Sedangkan kan kita pemimpin nih, Pak. Nah, kalau misalkan kita dalam negor anggota dan segala macam, kita tuh masih ada rasa kayak nggak enakan gitu loh. Oh, I see. Nah gini, sebenarnya feeling ini itu adalah pemimpin ulung, Mbak Dita. Karena apa? Feeling, orang-orang dengan karakter feeling itu paling yang people oriented. Jadi nggak enakan itu karena people orientednya. Gitu. Jadi ketika harusnya disyukuri, Kak Dita. Jadi orang-orang feeling itu banyak kan pemimpin-pemimpin di Indonesia atau di dunia itu orang-orang feeling. Karena dia pendekatannya pendekatan personal. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu didekati dengan cara berbeda. Karena dia berusaha empati. Dia berusaha menempatkan diri Kak Dita di dalam diri si orang tersebut. Makanya itu jadi pemicu tuh kadang-kadang, aduh orangnya gitu ya, saya jadi nggak enak nih gitu. Gitu kan itu. Benar nggak? Iya. Gitu. Jadi justru disyukuri dengan cara itu, Kak Dita akhirnya bisa menyesuaikan. Saya pakai pendekatan apa ya dengan si A, dengan si B, dengan si C. Pasti caranya beda-beda. Menjawab Kak Dita? Ya, terjawab. Oke. Ada lagi? Mumpung belum ditutup nih, belum ditarik sama host.
Nanti kalau ada yang tertarik dengan assessment tool sederhana tadi, japri ya. Siap, Kang. Siap. Tapi saya mohon jangan disebar ke yang lain. Karena saya patenkan. Baik, baik. Jadi gunakan untuk keperluan internal. Nanti mau nanya-nanya, Kang, di luar room ini. Boleh, boleh. Siap. Japri ya. Japri. Aman. Karena kadang bingung itu kalau mau apa namanya, ngelola tim untuk perguruan tinggi, siapa tahu ada cara yang berbeda begitu kan dibandingkan yang perusahaan. Itu kan. Atau mungkin mirip ya, saya cuman atau tidak nggak pernah planning, nggak pernah apa gitu. Enggak, Kak, beda. Dunia pendidikan dengan dunia kerja beda. 180 derajat. Saya kebetulan lagi join dengan program guru penggerak. Ya. Saya jadi coach di situ. Itu programnya 3 bulan. Kita ngajarin pendekatan berbeda agar mereka dalam mengajar, terus menjadi supervisor akademik, terus menjadi fasilitator pendidikan, itu dengan cara-cara yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi saya juga baru paham ternyata filosofi Ki Hajar Dewantoro itu luar biasa. Jadi pola pendidikan yang ada di Indonesia saat ini itu sebenarnya tidak sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Justru filosofi Ki Hajar Dewantoro itu digunakan oleh dunia barat yang mengutamakan kekuatan diri, kekuatan asli dari anak. Saya baru tahu. Jadi luar biasa filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi bukan hanya sekedar tutpuri handayani ya. Itu lebih luas dari itu. Saya kan gini, Kang. Ini misalnya sebelum dicabut oleh ini ya, host ya. Jadi misalnya contoh nih, kalau di keluarga saya aja, anak saya ini dia suka sekali matematika seperti itu kan. Tapi nggak sebel banget kalau ada sejarah gitu, sosiologi. Akhirnya saya bilang, ya udah tinggalin aja, biasa-biasa aja nilai yang itu, maka kuatkan di fisika, di itunya, saya bilang begitu. Betul. Berarti mungkin ya, apakah seperti itu ya? Jadi nilai yang lain itu biasa aja, tapi yang ini ya sudah. Bahkan kalau perlu, kalau kita leskan begitu, yang dia suka bahasa Inggris sudah bahasa Inggris. Yang lain lemah ya sudah, biarin 7 deh, biarin nggak apa-apa, gitu kan? Iya, benar itu udah. Oke, kakak-kakak sekalian, waktu juga yang memisahkan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Ya, saya mengakhiri dengan sebuah quotes dari Nicky Gamble. Ya, beliau mengatakan bahwa semua problem yang ada di muka bumi ini itu bisa diselesaikan dengan cara kita berbicara satu sama lain, bukan tentang satu sama lain. Jika kawan-kawan membutuhkan saya, itu ada nomor telepon saya, WA, medsos, ya, silakan dicatat atau di screenshot. Ya, akhir kata, saya Nizar Dangkua mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Coach Nizar. Mantap.